خلوني أنا بدي أقدم توجيهي. حبيبي. Cerita dimulai dengan penangkapan Layal Asfar, seorang guru sekolah Palestina yang baru menikah oleh polisi Israel. Layal ditangkap karena memberi tumpangan kepada seorang remaja laki-laki yang menyerang pos militer dan menyebabkan tentara Israel tewas. Akibatnya, Layal dicurigai sebagai kaki tangan remaja tersebut. Layal menjelaskan kalau dia memberi tumpangan karena remaja itu terluka, dia tidak tahu identitasnya. Karena polisi tidak percaya, Layal pun dijebloskan ke penjara Israel. Penjara itu menampung tahanan politik Palestina dan narapidana kriminal Israel. Layal awalnya ditempatkan di sel narapidana Israel yang dipimpin oleh Ze'eva. Di seberang sel mereka ada sel tahanan Palestina yang dipimpin oleh pejuang bernama Sana. Setiap pagi, para tahanan dikeluarkan ke halaman semi terbuka yang dikelilingi kawat berduri, tempat semua tahanan bisa berinteraksi. Sehari setelah masuk ke penjara, Layal meminta izin untuk bertemu suaminya. Kepala penjara mengizinkan dengan syarat, Layal harus melaporkan kegiatan dan cara tahanan Palestina menyelundupkan pesan keluar. Layal menyetujuinya tanpa pikir panjang dan akhirnya bertemu suaminya. Layal meminta agar segera mengeluarkannya. Suaminya berkata, agar tidak bersalah, Layal harus bersaksi di persidangan bahwa remaja itu mengancamnya untuk memberinya tumpangan. Setelah kunjungan, Layal kembali ke selnya dan berkelahi dengan tahanan bernama Sulamit. Ze'eva pun melerai mereka lalu melaporkan Layal ke penjaga karena menyelundupkan pesan ke sel Palestina. Layal dihukum dengan dimasukkan ke sel gelap, namun tak lama kemudian dia mual dan muntah. Penjaga membawanya ke klinik. Setelah diperiksa, dokter menyatakan Layal sedang hamil. Dokter menyarankan kepala penjara memindahkan Layal demi kesehatannya. Sesuai saran dokter, Layal dipindahkan dari sel Israel ke sel Palestina yang berisi Sana, Rihan, Ali, Jamila, dan Fida. Dia diperlakukan dengan baik dan diberi tempat tidur. Di malam hari, Layal mengamati Sana dan yang lainnya. Dia lalu diam-diam menulis pesan untuk diselundupkan keluar. Saat usia kandungannya masuk 3 bulan, kepala penjara memanggil Layal untuk memutuskan tawaran aborsi. Saat itu, Layal meminta izin untuk bertanya kepada suaminya terlebih dahulu. Saat menelpon suaminya justru meminta Layal mengecek ulang kehamilannya seakan tidak percaya Layal hamil anaknya. Kepala penjara lalu memberi Layal waktu 2 minggu untuk keputusan final. Di saat yang sama, penjaga tiba-tiba melakukan inspeksi di sel mereka. Jamila ketahuan menyimpan surat di bawah kasur. Dia pun ditampar dan dibawa untuk mendapatkan hukuman. Sana mencurigai Layal telah mengadukan mereka demi bisa menelpon suaminya. Merasa tertuduh, Layal mencoba mengancam Sana dengan potongan kaca namun justru melukai tangannya sendiri. Dia kemudian dibawa ke klinik dan diobati oleh petugas kesehatan bernama Aiman. Keesokan harinya, Jamila kembali ke sel setelah dihukum. Wajahnya memar namun dia terlihat kuat. Saat jam makan, Ze'eva sengaja melempar makanan ke Sana dan menghinanya sebagai pelacur Arab. Sana membalas lemparan makanan tersebut. Perkelahian pun terjadi. Semua tahanan dibubarkan padahal banyak yang belum sempat menghabiskan makanan. Layal dan Rihan kembali ke sel dengan kesal karena baju mereka kotor. Layal berkata bahwa dia harus segera keluar karena tidak mungkin punya bayi di penjara. Rihan menanggapi bahwa Layal hanya perlu menjauhi Sana dan Ze'eva yang selalu membuat onar. Setelah itu, Layal mendapat kunjungan dari ibunya yang datang bersama pengacara bernama Rachel Steiner. Rachel mengatakan dia sudah berusaha, namun Layal akan sulit dibebaskan. Tak lama kemudian, persidangan Layal dilangsungkan. Di persidangan, Rachel berargumen Layal yang baru menikah dan ingin punya anak tidak mungkin terlibat kasus berbahaya. Tidak ada bukti juga Layal terkait remaja itu.
Hakim bertanya apakah remaja itu memaksa atau mengancam Layal. Meskipun ingat pesan suaminya, Layal menjawab tidak pernah diancam karena dia tidak bisa berbohong. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara untuk Layal. Suami Layal kemudian datang berkunjung dan memberitahu bahwa rumah mereka sudah disegel. Suaminya juga akan pergi ke Kanada karena visanya masih berlaku dan berjanji akan berusaha mendapatkan rumah untuk mereka. Layal sangat terkejut suaminya akan meninggalkannya jauh di penjara. Selain itu, suaminya juga meminta Layal menggugurkan kandungan. Namun Layal sudah memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Layal pun memulai hidupnya sebagai ibu hamil di penjara. Suatu hari, dia menerima surat dan foto dari murid-muridnya. Hal itu membuatnya senang karena ternyata mereka merindukannya. Tidak hanya Layal, semua teman satu selnya juga mendapat surat dari keluarga masing-masing. Suatu pagi, Layal melihat Jamila dan Sana diam-diam menyelipkan surat di lubang tembok. Di sisi lain, Rachel datang menemui kepala sipir membawakan buku-buku untuk Layal dan teman-temannya. Tapi kepala sipir menolak dengan alasan keamanan. Dia mengatakan tidak bisa melanggar peraturan untuk semua orang, padahal dia sendiri bisa melanggar aturan untuk narapidana Israel. Rachel adalah orang Israel yang putranya meninggal saat perang melawan Palestina. Namun dia tidak menyalahkan Palestina, melainkan menganggapnya perang kotor yang mengorbankan anak berusia 18 tahun. Oleh karena itu, dia tetap bersedia menjadi pengacara Layal. Suatu hari saat mencuci baju, Layal melihat Sulamit sekarat di dekat jemuran. Awalnya dia ragu untuk menolong, tapi akhirnya dia memanggil orang lain untuk meminta bantuan. نادوا حدا يساعدها بسرعة قومي. Singkat cerita, tibalah saatnya Layal melahirkan. Dia berhasil melahirkan bayi laki-laki tampan dan sehat yang diberi nama Nur. Semua penghuni penjara turut bahagia kecuali Zeva yang menyebut Nur sebagai bayi teroris. Sekembalinya ke sel, Im Ali, Rihan, Vida, dan Jamila berebut ingin menggendong Nur. Beberapa hari kemudian, Ibu Layal datang menjenguk cucunya. Dia berpesan agar Layal kuat demi Nur. Ibunya membawakan baju bayi, tetapi penjaga melarang barang dari luar untuk masuk. Semua orang di sel menikmati hari-hari merawat Nur bersama, hingga Nur tumbuh semakin besar. Suatu pagi, sipir menemukan lubang yang biasa Sana gunakan untuk berkirim pesan dengan tahanan pria. Sebagai hukuman, Sana dan semua teman satu selnya bertugas memasak untuk para petugas. Lagi-lagi Sana mencurigai Layal yang mengadukan ke sipir. Sebelum mereka bertengkar, Jamila berteriak kesal. Jamila berkata tidak mau lagi memasak untuk petugas dan ingin meracuni mereka dengan menuangkan semua bumbu ke dalam panci. Akibat perbuatannya, Jamila pun dihukum lagi. Suatu malam, Nur batuk terus-menerus. Layal segera membawanya ke klinik penjara. Aiman menyarankan agar rutin mengoleskan minyak zaitun ke dada Nur dan menyelimutinya. Dia juga memberikan mainan kayu berbentuk burung untuk Nur. Waktu berlalu cepat, Nur kini berusia 2 tahun. Hari itu ulang tahun Nur, Rihan dan yang lainnya bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun untuk Nur. Sulamit yang melihat kehangatan di sel Palestina tanpa sadar ikut bernyanyi namun dihentikan oleh Zeva. Suatu waktu saat sarapan, Sana melihat siaran berita tentang serangan Israel ke Libanon. Berita itu menyebutkan ratusan warga sipil Libanon menjadi korban, Beirut dikepung, serta listrik dan air diputus. Untuk mencegah kegaduhan, petugas segera mematikan televisi dan menyuruh semua tahanan kembali ke sel. Melihat berita itu, Sana dan tahanan Palestina gelisah, namun Zeva dan tahanan Israel justru mengejek mereka. Sana dan para tahanan Palestina memutuskan untuk melakukan aksi mogok. Mereka mogok makan, mogok memasak untuk petugas, dan mogok menjahit seragam militer. Penjaga menyalahkan Sana sebagai provokator karena Sana adalah pejuang Palestina dari Libanon yang sudah 15 tahun di penjara. Ketika tahanan Palestina mogok, Zeva dan teman selnya yang menggantikan semua pekerjaan.
Saat Sulamit bertugas membersihkan ruang kepala penjara, dia diam-diam mengambil surat kabar dan memberikannya kepada Layal. Surat kabar memberitakan bahwa Israel melakukan pembantaian di Beirut dan menyerang Sabra serta Shatila, daerah tempat keluarga Sana tinggal. Sana sangat terpukul dan meminta petugas melepaskannya agar bisa mengubur keluarganya. Namun permintaannya ditolak. Aksi protes tahanan Palestina semakin memanas sehingga kepala penjara memerintahkan Layal dipisahkan dari teman-teman satu selnya agar tidak ikut memberontak. Layal dan Nur dipindah ke sel kosong. Kepala penjara mendatangi Layal dan memberitahu bahwa sesuai aturan, Nur harus keluar setelah berumur 2 tahun. Namun dia akan mempertimbangkan jika Layal berhenti dari aksi mogok. Sulamit yang bertugas mengantar makanan memberikan roti dan sup kepada Layal. Saat itu, Layal menolak karena sedang mogok makan. Tetapi Sulamit mengatakan makanan itu untuk Nur karena Nur tidak mungkin ikut mogok. Sulamit juga berpamitan karena dia akan segera bebas dan tidak akan melupakan kebaikan Layal yang menolongnya saat sekarat. Sulamit kemudian menyampaikan pesan titipan dari Aiman yang memberitahu bahwa para tahanan laki-laki sudah mulai ikut aksi pemogokan. Tak lama kemudian, Rihan dimasukkan ke sel yang sama dengan Layal. Rihan bercerita dirinya dilarang menemui anaknya yang sedang sakit. Petugas melarang adanya kunjungan sebelum mereka semua berhenti mogok. Rihan lalu mengajak Layal berhenti mogok demi Nur. Dia berkata kalau Sana yang mengajak mogok tidak rugi apa-apa, sementara mereka berdua adalah ibu yang tidak bisa mengabaikan anak. Layal pun setuju untuk berhenti mogok karena menganggap perkataan Rihan benar. Lalu mereka berdua mulai mengerjakan tugas memasak bersama Zeva dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Layal dikunjungi suaminya yang sudah kembali dari Kanada. Suaminya datang untuk membawa Nur keluar dari penjara. Suaminya berkata bahwa Nur adalah anaknya dan dia memikirkan yang terbaik untuknya. Perkataan itu membuat Layal kesal mengingat suaminya pernah memintanya menggugurkan kandungan. Layal juga marah karena suaminya pergi 2 tahun tanpa kabar. Lalu tiba-tiba muncul ingin menjemput anaknya. Suatu ketika, Layal memergoki Rihan sedang mengobrol dan berbagi rokok dengan para penjaga. Curiga, Rihanlah yang melaporkan semua aktivitas mereka. Layal memutuskan untuk kembali melakukan aksi mogok. Setelah Layal kembali mogok, sipir datang membawa paksa Nur keluar dari penjara. Kepergian Nur membuat Layal sangat kesepian. Rihan kemudian datang ke selnya membawakan apel dan mengucapkan salam perpisahan karena dia akan segera bebas. Layal bertanya apa yang Rihan katakan kepada kepala penjara agar dibebaskan. Rihan berpura-pura tidak mengerti. Layal lalu mengancam akan memberitahu Sana bahwa Rihan yang melaporkan semuanya kepada penjaga. Rihan pun mengancam Layal agar tidak memberitahu Sana. Pagi harinya saat semua tahanan berkumpul, Layal memberitahu Sana tentang Rihan. Kemudian Rihan mencoba menyerang Sana dengan pisau, namun berhasil digagalkan oleh Layal. Jamila yang merasa marah berlari mendekat kepada Rihan, tiba-tiba dia ditembak petugas dan meninggal seketika. Sejak saat itu, aksi pemogokan semakin membesar. Baik tahanan perempuan maupun laki-laki membuat kebisingan dengan memukul-mukul sel mereka dengan berbagai benda. Kepala penjara bertindak dengan mengirim petugas untuk menyemprotkan gas agar para tahanan berhenti berulah. Diam-diam, Sulamit melaporkan penembakan Jamila dan penyemprotan gas kepada pengacara Layal. Rachel pun datang ke kantor dan mengatakan kalau kepala sipir sudah gila. Setelah penyemprotan gas, Layal terbangun di klinik kesehatan. Dia menerima pesan dari Aiman yang menginformasikan bahwa kelompok perlawanan berhasil menangkap 6 tentara Israel dan menuntut pembebasan para tahanan. Benar saja, tak lama kemudian petugas mengumumkan beberapa nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk Sana dan Im Ali. Sana berpesan agar Layal memimpin perempuan-perempuan Palestina yang masih di penjara. Layal menjalankan tugasnya dengan baik dan terus menjalani sisa masa hukumannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu, tiba saatnya Layal dibebaskan. Dia bahagia bisa hidup bersama Nur dan ibunya.
Film ini mengajarkan tentang kekuatan harapan yang digambarkan oleh Layal serta tahanan perempuan Palestina lainnya untuk mendapatkan kebebasan. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada harga yang cukup untuk menukar kebenaran.